gitu ya. Jadi sebelumnya bisa bu mun padodo pindah, cenah gitu ya pindah. Mun padodo pensiun belum ada mutasi, mun boleh pilih mah cenah gitu. Pak Haris we dikadieukeun cenah gitu ya. Ya, saya berdiskusi lah dengan teman-teman di kecamatan. Karena memang usul Banjarmasin menjadi PLT selain sebagai lurah Tanjung Mekar juga menjadi PLT lurah di Karangpawitan. Tentunya mungkin Pak Adir berdasarkan pertimbangan karena pernah datang, kemudian dia track ya, pengalaman lah ketika bertugas bareng di sini mungkin ya bisa nyaman dan nyambung, tiktoknya nyambung. Jadi tentu saya berharap banyak gitu dengan Pak Haris menjadi PLT di Karangpawitan ini. Karena seperti yang tadi disampaikan Pak Lurah Haris, Pak Sekal menyatakan potensi di Karangpawitan banyak. Potensi di Karangpawitan banyak. Sumber daya manusia banyak gitu ya. Inovasi-inovasi yang bisa dilakukan banyak dengan potensi yang ada. Tapi ya tentunya harus ada yang melakukannya begitu. Kalau saya banyak berdiskusi dengan Pak Sekal, kemudian dengan Pak Haji Haris kalau di kecamatan, banyak yang dipikirkan gitu ya. Camatnya, idealnya tuh kudunya kan kieu gitu, kan gitu. Tetapi ketika pelaksanaan yang melaksanakan tuh harus teman-teman di kelurahan. Kalau camat itu tidak akan bisa, karena apa? Camat itu mendorong. Jadi teman-teman yang di kelurahan yang harus bergerak. Ketika awal ada dakal di 2019, waktu itu saya membuat program. Waktu pertama mah fisik dulu semua ya. Kemudian di 2020 mulai ada pemberdayaan. Saya membuat program. Dari pemberdayaan itu harus pembiayaannya diantaranya untuk pengelolaan sampah dan penghijauan atau urban farm lah kalau di kota. Jadi bagaimana membuat wilayah perkotaan itu menjadi hijau. Caranya kumaha? Dengan memulainya dari pemanfaatan lahan pekarangan. Di situ saya meminta kelurahan membuat kegiatannya dengan dibiayai. Salah satunya saya mengarahkan kalau sampai perlu rumah bibit, bentuk kelompok KWT buatkan rumah bibit, terus lah bibit begitu. Rumah bibit itu kan untuk membibit ya, membuat bibit ke peperangan ya, bibit benih jadi ya benih tanaman. Kalau sudah ada sebar, itu maksudnya berkelanjutan. Jadi setiap tahun itu dari dakal itu ada untuk belanja itunya begitu, supaya nanti mau kalau sekaligus di seluruh wilayah itu tidak mungkin. Jadi misalnya bikin dulu percontohan mau di RW mana atau RT mana, jadikan lah hijau semua. Setelah itu pindah wilayah. Kalau dibagi langsung satu kelurahan itu kan tidak akan kelihatan. Tapi ini ternyata kan masih belum maksimal karena masing-masing pemahamannya berbeda. Setelah sekian tahun ternyata yang bagus ini di Tanjung Mekar ya. Kebetulan di sana ada penggiat dulu mah Eco Village ya di Tanjung Mekar nih. Ada Eco Village-nya kadarnya cukup banyak dan mereka konsisten dengan anggar dakal itu. Pada akhirnya jadi di sana bentuk KWT, membangun rumah bibit, melak ayak pembelakannya. Begitu sudah jadi kan orang lain penggiat lingkungan skala kabupaten akhirnya melihat. Mereka datang memberikan pelatihan, kemudian mengusulkan sampai dibangunkan TPS 3R karena itu ada penggiatnya. Nah, jadi tentunya kalau yang lain sebenarnya sama, ada anggaran itu, tetapi karena yang bergeraknya
contoh kalau Karawang Kulon itu lurahnya semangat, tetapi di bawahnya tidak ada yang menggerakkan, kader penggeraknya nggak ketemu. Kalau saya bilang sampai dengan Pak Lurah Udin pensiun, belum menemukan warga yang bisa menjadi kader penggerak. Karena itu harus ada kader penggerak. Karena ya kalau kami sama tema kan maksa kudu digawean, tetapi ketika di bawah nggak ada yang gerak, ada di beberapa kelurahan yang dibangun sampai membangun rumah bibit, tapi kader penggeraknya nggak ada. Ya, rumah bibit gawe ayah tapi kaya nah, tapi konsistensi kelanjutannya itu tidak hanya di awal. Nah ini berarti memang harus ditemukan kader penggerak. Jadi saya berharap pada kesempatan ini, alhamdulillah berarti lamun Pak Lurah Haris Kadia, Pak Sekelnya juga oke, begitu ya. Ini bisa menjadi tim kerja yang baik dalam menggerakkan para RT RW untuk bisa maulah jadi ya, kalau belum ada warga yang jadi penggerak, RT RW itu ada yang mau yang jadi kader penggerak minimal untuk diri sendiri dulu, lingkungan kecil, baru nanti kita lingkungan yang besar. Jadi itu harapan saya dengan potensi yang tadi, Karangpawitan, tadi geten, gaskeun, juara. Geten kan lawan artinya? Rajin Bu, rajin. Gaskeun kan berarti lumpatnya, gitu. Ya gaskeun kan lumpat kencang. Berarti melaksanakan program dengan kencang, cepat. Gaskeun siap segala-galanya Bu. Ya. Juara ini sudah dibuktikan kemarin sepak bola juara kedua ya. Tinggal nanti yang lainnya, juara-juara yang lainnya. Saya harapan saya, keyakinan saya dengan Karangpawitan ini sangat besar karena memang potensi beli. Kenapa? Ya kemarin ini kecamatan sama, tetapi setelah beli yang bagus jadi kudu beli. Potensinya sangat banyak. Kemudian ya tinggal digali lah. RT RW-nya juga di Karangpawitan sudah kompak. Yang pertama tentunya saya berharap Karangpawitan ini kan ada di wilayah kota ya, kota nih, Kaliwatan jalan kota. Saya titip sampah di sini kan sudah ada bank sampah ada ya, kemudian bank sampah induk juga adanya di Karangpawitan. Tentunya dengan potensi yang ada gitu ya, saya berharap ini nanti penanganan sampah di Karangpawitan lebih baik. Tidak ada lagi timbulan-timbulan sampah di berserakan ya di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Jadi kan kalau timbulan sampah itu membuang sampah bukan pada tempatnya, numpuk berarti disebut timbulan sampah. Saya berharap timbulan sampah itu di Karangpawitan tidak ada. Kumaha carana, mangga nanti programnya seperti apa, mengarahkan warganya. Berarti lamun kitu mah Pak RT, Bapak Ibu RT dan RW kumaha carana begitu ya, mengajak masyarakat supaya membuang sampah pada tempatnya. Kalau bisa dimulai memilah sampah dari rumah tangga. Ini sudah dari tahun 2020 mau dilakukan, tapi belum enek begitu ya. Kita masih belum nemu polanya. Tamangga caranya gimana nanti Pak Lurah dan Pak Sekel, karena kan kita sudah awal dulu sudah punya perencanaan ya mau melakukan apa, tapi belum bisa realisasi gitu. Ini mudah-mudahan nanti bisa dilakukan karena juga bank sampah induk ada di kita, kemudian di sini juga punya Green Day, rek dikumahakeun tentang Green Day begitu, karena dulu juga pernah dibantu pembiayaannya oleh Dakal, berarti kan harusnya Green Day nanti berperan dalam mengurangi sampah yang ada di
lingkungan begitu. Jadi mangga programnya Min Kumaha sok biar bisa jadi contoh kelurahan yang lain. Mungkin kalau di Tanjung